guys, balik lagi di podcast Damai Dalam Sunyi. Bareng gue Haikal. Kali ini di episode kedua cerita di balik layar. Gue kedatangan bintang tamu, yaitu Kak Seni Adams. Dia memiliki podcast Seni Adams Diaries dan Seni Adams Radio, yang bisa kalian dengarkan di Spotify. Dan inilah episodenya. Selamat mendengarkan. Halo. Halo guys. Hai. Podcast Damai Dalam Sunyi sama gue Haikal, dan kali ini di episode kedua cerita di balik layar. Ini gue undang ke Seni Adams. Dia seorang Indonesia yang sekarang berdomisili di Maryland, Amerika. Dia adalah seorang istri dan suami yang berkeluarga sekarang di Amerika dan dua anak laki-laki. Sebelumnya dia adalah seorang penyiar salah satu radio Tangerang. Dia siaran di Star FM yang dekat dengan Modern Line Tangerang, dan juga part-timer untuk acara event-event di Jabodetabek seperti acara launching salah satu shampoo panty di Jakarta, dan juga karir panjang yang dia lalui itu sebagai customer service senior agen untuk maskapai internasional Singapore Airlines. Halo Kak Adams. Hai Kak, apa kabar? Kak, bagaimana kabarnya? Baik, kamu gimana kabarnya Haikal? Suasana cuaca atau gimana? Suasana ini kebetulan kalau hari Minggu di sini kita lebih tenang ya, atau sepi. Karena kan kalau setiap hari Minggu kebanyakan dari mayoritas orang-orang Amerika kan mereka pergi ke gereja tuh. Seharian kadang mereka ke gereja dari pagi sampai sore segala macam, dan juga kita ada jamnya nggak terlalu panjang. Jadi kalau misalnya toko-toko atau tempat restoran, mereka akan tutup lebih awal kalau setiap hari Minggu di sini. Tapi suasananya juga masih enak, mau menjelang musim fall, musim semi di sini. Jadi nggak terlalu panas, terus juga nggak terlalu dingin. Kamu gimana kabarnya? Kalau aku baik-baik aja Kak, sehat dan aman. Thank you for having me ya. Oh iya Kak, senang banget bisa ngajak collab, dan dari Kak sendiri sih yang WA pertama, dan senang rasanya ada yang mau gitu kolaborasi dengan saya. Oh, sama-sama sayang, sama-sama. Aku udah dengerin podcast kamu. Itu banyak yang puitis, terus juga banyak yang quiet banget. Sedangkan beda sama podcast aku ya. Iya, kalau Yang podcastku berisik. catatan singkat aja sih Kak. Iya, Yang jadi itu keren iya, podcast kamu keren banget. podcastnya Kakak juga keren sih. Cerita-cerita juga soal Waduh, yang kan di sana juga ada kan di podcast Kakak. Gimana? iya kita saling follow satu sama lain ya, saling Iya. support satu sama lain ya sayang. Di sana pagi ya Kak atau malam? Kita di sini jam 5:59 sore, mau menjelang malam di sini. Kayaknya kalau nggak salah kita perbedaan waktu, kalau nggak salah kamu lebih awal lah ya. Iya, Indonesia lebih tuh lebih ke depan, kita yang ke belakang gitu. Jadi mungkin sekitar 12 jam berarti kurang dari kalian gitu. Kalau masih kayak gini loh, tunggu malam ya. kalau misalnya dibilang kamu tuh hidup di masa depan, kita hidup di masa lalu di sini di Amerika. Iya, perbedaannya lumayan jauh juga waktunya. Iya banget. Jadi udah berapa Nah, lama Kak di sana di Amerika? di sini kurang lebih kalau menetap seterusnya sudah dari tahun 2015 sudah menetap seterusnya. Tapi kalau masih bolak-balik itu dari tahun 2008, 2009 karena waktu itu suami
itu kan masih kerjanya dia traveling terus tuh kemana-mana. Iya. Terus juga anak yang paling gede yang selalu dipanggil si kakak, ini Alexander, dia juga masih sekolah di Indonesia waktu itu masih ikut sama omah opanya, kakek neneknya kan, sama si bapak sama si mamah di Indonesia sama si om-omnya. Terus pada akhirnya tahun 2015, 2015, 2016 suami mutusin ya udahlah semua balik ke sini semuanya gitu. Akhirnya ya kita di sini seterusnya gitu. Jadi ketika awal-awal pindah di situ gimana tuh Kak? Dia kan harus menyesuaikan lagi kan atau Ih banget tau Dek, banget banget sih. Jadi kayak gini loh, waktu itu aku tuh 2015 si kakak kan masih di Indonesia sama si opahnya iya sama si omahnya. Jadi pas pertama kali datang kita tuh ada musim, pas mau datang itu kalau nggak salah mau musim-musim dingin lagi ya. Jadi sudah dikasih tahu sama di sini kan, kalau di sini mungkin kan kita lebih sudah apa ya, negaranya sudah maju ya. Kalau Indonesia iya masih berkembang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada musim-musim tertentu tuh mereka pemerintahnya sudah warningnya udah banget banget gitu. Jadi pas lagi musim tahun 2015 mau ke 2016 itu lagi badai salju tuh tinggi-tinggi. Jadi pemerintah udah kasih warning, nanti kita ada salju misalnya tingginya satu pintu rumah gitu ya. Kita harus aware. Terus biasanya berapa jam sebelumnya tuh pemerintah misalnya nanti kita mau matiin lampu gini-gini biar aware segala macam itu gitu. Jadi sempat yang pertama kan kalau orang Indonesia bilang mungkin kalau orang mungkin lebih ke kondisi fisik ya. Kalau aku pribadi iya waktu datang ke sini tuh yang kita biasanya cuma pakai kaos biasa gitu kan, pas musim ini kan kita harus yang udah kayak pakai salju ah, berlapis-lapis gitu kan. Akhirnya yang kayak gitu. Terus juga kulit kita nih ya, kalau misalnya memang kita sudah di sini dikasih tahu sama orang-orang sininya, kulit kita tuh kan berubah gitu kan, akan dry, akan kering gitu. Biasa mereka kasih tahu iya kalau harus harus kayak gini, harus pakai lotionnya ini, lotionnya ini gitu. Jadi ada sih perubahan kayak perubahan ke iklim badan kita gitu kan. Heeh. Terus pas pulang ke Indonesia tuh pernah pulang kan tahun 2000, kalau nggak salah 2018 ya, jemput si kakak waktu itu. Pulang berapa kali gitu kan, jemput si kakak sama bikin passwordnya dia gitu. Terus pas pulang itu tuh nggak sih, pulang dibilang sama iya temen, Seni itu muka lo udah kayak ini loh, kayak apa sih katanya kepiting direbus gitu kan, saking saking panas ya, aduh gila panas banget panas. Jadi kalau kemana-mana di Indonesia tuh bawa, tau gak sih kayak kipas angin gitu tuh sih tuh tuh yang kayak gitu. Iya jadi jadi beda yang aduh, jadi pasti deh iklimnya berubah lagi ke badan kita, itu yang utama yang dirasain. Terus kalau hmm, misalnya yang lain-lain perbedaannya apa ya? Paling kalau nyetirnya kita aduh beda di Indonesia, kayak nyetir entah itu iya kalian nyetir motor atau nyetir mobil, kita kan di sini di kiri, kalau di Indonesia kan lebih di kanan. Terus nanti iya sih penyesuaiannya dapet SIM-nya segala macam itu aja. Tapi yang pasti kalau untuk mau lebih tahu banyak tinggal di Amerika sebelum tinggal di Amerika, yang pasti itu aja sih. Aku cuma nyaranin kalau misalnya kamu tinggal di negara bagian mana, lebih perdalam aja misalnya tentang wawasan di negara bagian tersebut gitu. Karena jadi setiap cari tahu negara. negaranya ya Kenapa? Kak cari Kenapa tahu sih? tentang negara bagiannya Iya, jadi harus kasih tahu negara bagian. Kayak aku di Maryland, sistem sistem misalnya sistem hukum di Maryland sama di Texas itu beda gitu loh. Apa yang beda segala macam. Pokoknya gini loh, ada peribahasa ya kalau orang Indonesia bilang, di iya mana langit dipijak, di situ langit dijunjung ya. Di situ bumi dijunjung kalau nggak salah ya kan. Jadi ya iya kita kalau harus tahu aja. Kalau kita kan orang betul Indonesia betul biasa lebih tahu norma-norma adatnya gitu kan ya, gitu. Itu Mm-mm. yang paling utama gitu. Terus juga banyakin temen aja, banyakin temen, terus juga koneksi sama relasi sama orang sininya juga, atau sama teman-teman orang Indonesianya juga. Tapi yang Iya. utama satu lagi, kamu harus cari tahu tentang di mana letak apa namanya kantor kedutaan Indonesianya sendiri gitu. Itu yang pasti utama. Itu yang Iya. selalu dulu ditanemin itu almarhumah mama, orang tuaku, Iya dia bilang, "Satu yang utama kalau kamu ke negara manapun, kamu harus tahu alamat kedutaan kamu sendiri," gitu. Nanti kalau misalnya apa-apa kamu bisa langsung ke sana gitu. Karena mereka biasanya
setiap kedutaan itu mereka ada orang yang 24 jam jaga, meskipun mungkin ada emergency atau apalah kayak gitu, itu pasti kayak gitu. Kayak aku pribadi nih misalkan pulang lagi ke Indonesia gitu kan bawa Iya. anak-anak, karena suami dulu kan sempat kerja di kedutaan Amerika di Jakarta ya, jadi dia sudah apa ya namanya, sudah informasi gitu sama staf-staf di sana. Nanti istri saya sama anak-anak pulang. Jadi kalau misalnya memang ada apa-apa, mereka langsung siap gitu. Untuk Jadi kayak misalnya infokan. gitu. Iya, seperti itu gitu. Ya, jadi ya itu cuma satu faktornya kita harus tahu hukum-hukum atau peraturan-peraturan di negara masing-masing, terus juga di mana letak kedutaan negara kita gitu kan, terus juga sama mungkin lebih aware sama cuaca kali ya, karena kan setiap kalau tahu sendiri ya di Amerika kan ada 4 musim gitu kan. Iya. Kayak misal kita mau pakai lagi musim dingin, masa sih kita pakaiannya kayak mau lagi di Indonesia gitu kan nggak mungkin gitu. Pasti kamu sakit lagi nantinya. Itu dia gitu. Ya, tapi ya ini ya aku sih berharap banget loh Haika bisa kesini suatu saat nanti, kan nggak pernah tahu ya. Mungkin semoga bisa ke situ. Ya kan, kenapa enggak sih? Kita harus punya cita-cita yang tinggi tuh nggak sih? Ya, kayak bisa, gue yakin nih gue bakalan ketemu nih sama si Kak Seni ini nih, gitu kan. Entah itu di Amerika atau gimana, gue pasti nanti datang ke Amerika itu. Terus di sana itu kerja atau gimana Kak untuk Kakak sendiri? Aku, Haikal, ya ampun. Iya. Aku tuh ibu RT di sini, kalau dibilang stay home mom. Aku ibu RT, ibu rumah tangga. Jadi gini loh, Dek. Aku pribadi karena suamiku kerja, dan aku nggak kerja. Ternyata aku lebih ngurusin household, urusan rumah tangga. Karena masih punya 2 anak. Yang satu si kakak kuliah, anakku yang pertama kuliah sekarang. Dia baru aja masuk kuliah karena baru ya. Dia ambil criminal justice, dia ambil hukum kriminal gitu. Untuk apa namanya? Untuk dia itu. Terus juga yang kecil masih umur 4 tahun. Kenapa harus jadi ibu rumah tangga? Ditanya kan sama suami. Karena di sini daycare mahal. Apa sih tempat apa sih namanya? Tempat nitipin anak gitu mahal, tahu nggak sih? Itu bisa satu tiket aku pulang ke Indonesia tahu. Waduh. Iya beneran, serius itu bisa sampai $2.000 ke $3.000 gitu loh. Dan kemarin sempat tanya-tanya kalau mau dititipin misalkan saya katakan seminggu 2 kali sampai sebulan itu mereka minta $1.000 kalau dirupiahin kan bisa 15 jutaan kan. Iya, itu yang cuma 2 seminggu dia minta 4 jam gitu kan, 4 jam saya katakan 2 hari 8 jam dalam waktu sebulan itu mereka minta $1.000 dan itu belum termasuk makanan si anak ini yang dititipin gitu loh. Wow. Nah, mahal itu juga. Iya, makanya ya udahlah, aku mutusin ya udahlah, aku harus apa ya namanya? Lebih stay at home. Iya, stay at home mom gitu untuk ngurusin si anak-anak, terus juga si kakak juga kan baru kemarin dapat SIM karena kan kemarin telat dia dapat SIM karena waktu dia sudah mau tes pertama di umur 15 ke 16 dia gagal pertama. Karena kan di sini harus tes kan. Bawa mobil di sini udah umur 15 boleh bawa mobil di sini Haikal. Terus mau 15 tahun 9 bulan itu boleh untuk apply dia punya SIM, tapi SIM-nya ini yang dibilang permit ya, masih di bawah kalau mau nyetir masih didampingi oleh orang tua gitu yang sudah punya SIM gitu. Nah, sempat gagal terus mau masuk lagi ke apa sih namanya dia tuh ke terjang sama pandemik ya kan waktu itu corona. Akhirnya semua ditutup kan selama setahun tuh semua. Tentang apa namanya kalau di Indonesia tuh tempat setir mobil segala macam samsatnya gitu mereka tutup gitu kan. Akhirnya udah dia baru dapat SIM. Nah ini SIM-nya ini sudah dapat tapi SIM yang masih izin gitu. Jadi dia kalau kemana-mana harus nyetirnya sama
antara sama aku atau enggak sama dedinya gitu. Tapi kalau misal dia mau langsung setir langsung gitu, nunggu sekitar bulan Desember lah dia baru bisa nyetir sendiri gitu. Makanya kesana kalau kemana-mana harus ngedrop dia ke kampusnya dia dulu. Bagusnya juga kampusnya nggak terlalu jauh juga dari rumah gitu. Itu Jadi dekat kehidupan aku. dari Jadi rumah ya. dan Reason juga kan banyak yang tanya tuh kemarin-kemarin tuh ya, Haikal. Iya. Tanya kenapa sih nggak nge-YouTube, nggak kayak orang-orang tuh nge-YouTube gitu-gitu Oh kan. iya banyak juga sih Kan yang bilang. banyak tuh ya kalau tinggal di luar tuh enaknya nge-YouTube loh gitu kan. Kasih tahu tuh kayak orang-orang YouTube. Ada beberapa hal pernah punya dua atau tiga video sempat bikin di Iya. YouTube. Dan ternyata suami tahu nggak boleh, nggak diizinin sama suami gitu. Oh oke. Nggak diizinin sama suami. Jadi suami bilang karena suami lebih tertutup ya, dan juga aku lebih menjaga karir suami gitu. Karena suami bukan mungkin kalau YouTuber yang lain gitu kan bisa suaminya udah ngizinin atau apa, karena suamiku tidak bisa mengizinkan karena ada apa namanya, ada Dari hal-hal tempat yang kerja. ada hal-hal yang nggak boleh dipublikasikan gitu. Makanya kalau misalnya aku nge-add siapa gitu, makanya kan kalau di hampir setiap Instagramku atau siapa apa gitu, kecuali yang podcast ini, itu semuanya di Iya. private gitu. Malah anakku yang si kakak yang gede nggak ada Instagramnya, tapi nggak terlalu mau nunjukin kayak orang-orang gitu. Gimana sih ini. Nah ini juga podcast diizinin sama suami finally gitu, karena dibilang sama suami nggak apa-apa podcast kamu tentang apa gini terus. Aku bilang paling untuk sharing tentang kehidupan gitu kan, tentang masa lalu, tentang aku dulu asalnya dari mana, segala macam. Karena kan kalau mungkin YouTube kan lebih ke video, jadi orang kan bisa lihat Iya. ya, gini lebih orang yang ekstrovert ya, lebih pengen tahu nih ya, buka ke dunia ini loh kehidupan gue seperti ini. Aku nggak bisa gitu, karena karir suami juga kan, terus juga karena lebih kita nggak Ya, ini aja. sulit juga kan ngedit ini videonya. Itu dia kan, makan waktu kita aja kan ya. Kalau nggak podcast juga kan kita makan waktu juga gitu kan. Iya. Dan tapi podcast lebih simpel aja gitu kan, lebih Lebih podcast lebih apa ya? Kalau aku bilang mungkin yang tadi kamu bilang ya benar, lebih simpel, dan juga podcast orang bisa didengerin kapanpun, ya kan gitu kan. iya sambil Kalau jalan misal sambil jalan, sambil kamu lagi bawa santai aja. motor, iya nggak sih? Terus juga sambil kayak kita lagi makan di tukang bakso atau apa, kita pakai Iya. misalnya aku ngedengerin podcast kamu gitu kan, dibanding lagi makan terus ngeliatin video kayak gitu-gitu kan gimana gitu. Bukan yang ngejelekin YouTube ya, maksudnya Iya, jadi kita maksudnya lebih santai, lebih rileks gitu buat dengernya. kayak gitu kan. Itu yang suamiku kasih tahu gitu. Makanya banyak hal juga di podcast yang suamiku, kadang ada beberapa yang kita harus sharing dan ada beberapa juga yang kita tidak bisa sharing gitu. Paling kalau misalnya cerita tentang kehidupan gimana sih, yang intinya aku punya podcast itu untuk kasih apa ya, gambaran, terus juga sharing cerita dan juga berbagi pengalaman gitu kan. Berbagi pengalaman terus juga sama apa namanya, mungkin kalau misal ternyata gini loh, cerita aku bisa sama kayak misalnya ada salah satu listener yang misal oh my god gitu, ini ceritanya sama tahu kayak cerita hidup gue, atau oh ya pernah ada kesamaan kayak gini gitu kan. Bisa Jadi relate kalau gitu ya misalnya orang-orang. bisa oh ya nanti dia bisa ini, aku ada pengen ngasih nanti mungkin next time beberapa tips kalau misalnya untuk kayak aku kan udah jadi ibu ya, gimana sih ngetips buat anak-anak yang apa namanya, untuk lebih apa namanya, lebih hati-hati atau segala macam ya. Kayak aku pribadi, kayak suamiku banyak hal-hal yang di sini yang kamu mungkin di Amerika yang orang-orang mungkin di YouTube nggak kasih tahu harus gimana strateginya, atau karena kan kita nggak tahu kalau
Kalau di Indonesia mungkin lebih cenderungnya, kalau di Amerika cenderungnya kamu pernah dengar kan yang kasus-kasus kayak penembakan kayak gitu kan? Ya Pernah itu. kan? Kayak drilling gitu kan? Ada orang-orang gila kasarnya kan, ngebunuh-bunuhin Mm, di sekolahan atau iya itu. ngebunuh-bunuhin di tiba-tiba ada sniper yang dadakan kayak gitu-gitu terus segala macam itu ada banyak. Suami kasih tips-tips harus gimana sama Hmm, apa namanya kehidupan di Amerika. Nggak bisa kayak misalnya di Indonesia misalkan nyebrang aja kan nggak ada, misalkan kita nggak ada lampu merah atau gimana tanda iya. berhenti mungkin ada kali ya. Kalau di sini kan nyebrang kita nggak boleh ngedengerin sampai sama musik atau mainin handphone kayak gitu-gitu, itu ada di sini. Malah di sini kan kena denda kalau kalau kayak gitu, kayak orang Oh, nyebrang dia mainin handphone segala macam. Ada beberapa negara yang kasih denda sama orang gitu. Kalau nyebrang nggak j- boleh kayak gitu gitu. jadi harus Banyak fokus lah. untuk nyebrang. Bagus juga. Kayak gitu aku mikir gitu. Kenapa deh? Bagus juga peraturannya sih di sana. Kalau di sini masih jarang sih untuk kayak lampu lampu merah kan biasanya buat pejalan kaki ada kan di sana. Di sini jarang gitu. Ada, iya. Ada mungkin ada sebagian ya di sana, tapi Nah, nggak belum semua ya. iya. Mhm. Ya kalau di sini kan kayak misalnya kita ditilang tuh kan setiap setiap lampu merah tuh ada kamera kan segala macam. Kalau misalnya kamu kena tilang, ada beberapa kali kena tilang, nanti biasanya kamu SIM-nya akan misalkan akan di revoke, dalam arti kata kamu di-cancel SIM-nya. Jadi nanti kamu biasanya nggak dikenain selama beberapa tahun, nggak boleh punya SIM dulu, nggak boleh bawa mobil lagi atau segala macam kayak gitu. Hmm, Itu banyak, apalagi yang kasus misalnya dia bawa mobil nyetir sampai mabuk, sampai terus akhirnya nabrak orang sampai meninggal, itu banyak yang kasus-kasus kayak gitu. Jadi makanya ada beberapa hal yang mungkin kalau kita bisa lihat di YouTube, orang-orang kan ngasih cuma kehidupan luarnya aja. iya. Ada yang lebih Hmm, kehidupan di Amerika yang lebih lebih apa ya namanya? Lebih aku mau ngasih ke tips-tipsnya ke sama mereka tuh kayak lebih ini loh kehidupan di yang lebih Amerika ke yang lebih sesungguhnya tuh mendalam. kayak gini gitu. Kan hanya dari aku sendiri, memang dari suamiku sendiri yang orang sini gitu kan. Oh, Meskipun iya. suamiku di sini kan mungkin kalau kamu pernah dengerin podcast aku yang pertama, kalau yang Hmm, kedua ya kan, suamiku ini kan warga negara Amerika tapi yang berkulit hitam gitu kan. oh iya. Terus dan suamiku yang berkulit hitam ini kan keluarganya sudah di sini dari tahun 1700-an gitu kan. Hmm, Jadi benar-benar kita kita tahu gitu maksudnya dari dibawa ke sini dari zaman perbudakan gitu kan segala macam, dan kebetulan juga mertuaku di sini sejarawan di Amerika gitu. Jadi dia tahu wow. banget gitu. Jadi nah itu dia kan kadang aku nggak Hmm, bisa cerita banyak gitu loh di apa namanya, kalau mungkin di apa ya namanya, di YouTube kan orang iya. bisa dengan kayak misalkan cerita apa namanya, Panjang. ini Iya. kayak gitu kan. Kalau aku pribadi udah kayak misalkan apa namanya, tentang kehidupan suami gitu kan, tentang tentang gimana-gimananya tentang di Amerika itu belajarnya dari suami sama mertua gitu. Terus juga waktu kita mau beli rumah di sini itu harus kayak gimana dikasih tahu, ada banyak ininya gitu. Makanya aku nggak bisa cerita banyak gitu. Ada Oh beberapa iya. hal yang aku bisa sharing, ada beberapa hal yang nggak aku bisa sharing gitu. Oke, mau tanya Hmm? kan dulu sempat kerja juga kan di sini Iya, jadi pernah penyiar kerja. radio, Iya, eh, pernah. host dan jadi itu bisa sharing nggak Kak tentang Waktu itu sedikit aja? tentang kerja di radio, waktu itu aku kerja Heeh, di Star FM ya. Itu nggak iya. terlalu lama juga, tahun oh my gosh, it's just kalau nggak salah tahun 2010, 2011 sebelum aku pulang ke Amerika. Kayaknya baru pulang dari Amerika waktu itu, sama ada partnerku juga namanya Ganes, kita siaran di radio, dan aku juga ada kerjaan juga waktu itu untuk bawain kalau tentang lagu-lagu, tangga lagu tuh nggak sih? Kayak misalnya ini loh peringkat pertama gitu.
Oh iya iya. Iya, tapi kan Heeh, biasanya itu untuk tappingan, dalam arti kata di-record kan, di-record iya terus, "Ini loh, ini siapa pemenangnya, ini, nomor satu ini," udah ada gitu kan. Memang kita tinggal bacain, kita deket juga sama mixer gitu kan, yang biasanya mereka mixer ini yang bakalan kita tapping, kita nge-record, dia yang bakal ngerjain segala macam. Tapi kalau untuk yang setiap hari gitu, aku siaran jam 3 sore sampai jam 7 malam itu biasanya kita diskusi dulu, apa nih yang kita mau ngomongin, kayak misalnya, "Oke, gini-gini, kita bahas ini yuk, Bu, gini gini," gitu kan, kalau di radio gitu. iya. Gitu. Tapi kan dulu zamannya nggak terlalu booming out, ada masih Instagram segala macam, masih Heeh, masih cuma ngandelin Twitter kalau nggak salah sama Facebook kalau nggak salah waktu iya. itu gitu. Masih radio masih banyak yang denger itu dulu. Radio masih aku Heeh, dulu tuh ada fans sekarang juga masih. tuh karena aku lebih rame ya deh, aku lebih rame, terus juga Mhm, partnerku juga rame juga. Jadi kalau itu biasanya kita respon sama fans gitu di Twitter sama di apa namanya, di Facebook. Facebook gitu kan, heeh. Iya. Terus nggak tahu sekarang karena udah nggak siaran lagi, jadi ya udahlah gitu. Itu waktu kenalan di radio lebih enak gitu loh. Terus juga Iya. biasanya kan kalau radio kita udah sponsor apa gitu-gitu, biasa kita dapat itu, dapat kayak semacam misal kita di radio siaran ini, terus ada event di mana gitu, artisnya lebih lebih duluan dibanding yang lain gitu. Biasanya dulu kan orang-orang kalau artis-artis penyanyi itu mereka promonya kan ke radio dulu kan, zamannya dulu Iya, kan ke radio ya kan, ke radio kita, datang ke radio kita jadi bintang tamunya, terus biasanya mereka kasih kasih apa ya namanya, kasih sampel kasetnya mereka segala macam gitu. Itu yang aku belajar sedikit sih tentang radio, nggak terlalu banyak dan heeh, ini banget gitu. Tapi artinya sih just be yourself gitu, mau kamu jadi apa ya namanya, jadi radio personality gitu kan, kalau orang orang Indonesia bilangnya apa iya, apa tuh ya, announcer ya, radio iya, announcer, bukan radio announcer, radio personality gitu kan. heeh, Harus harus just be yourself gitu. betul Sama banget. kerja di bandara, ada beberapa I pengalaman yang kerja di bandara. Kerja di bandara itu aku ada pengalaman lucu, beberapa kerja di bandara pengalaman lucu. Jadi gini loh, Dek, waktu kerja di mhm, bandara itu ada ibu-ibu orang, kakek nenek, manula ya, manusia lanjut usia gitu kan, orang Jepang. Jadi orang Jepang kan, dua-duanya suami istri orang Jepang gitu kan. Terus zamannya dulu tuh kita pakai handphone aja masih Nokia kan, iya, nggak ada. Terus itu dari Nokia nomor satu, kalau mungkin kamu nggak ngalamin Nokia kali ya, heeh, Nokia, terus sesudah itu iya, BlackBerry kan, tapi itu masih BlackBerry, Nokia kan, masih heeh, Nokia. Jadi ada pasangan suami istri ini sudah tua, sudah lanjut usia gitu, terus dia tiketnya kalau nggak salah dia telat atau dia mau ganti tiket gitu kan, terus karena aku iya, customer service kan, jadi karena waktu itu juga pesawat penuh, terus aduh gimana nih ya, terus supervisorku langsung bilang, "Ah coba deh lo ini aja, lo cari tahu ini, bantuin customer ini." Aduh gimana ya caranya gitu kan, aduh gimana, terus mereka nih yang namanya orang Jepang, dia ngikutin kan karena tiketnya aku yang heeh, pegang, dia ngikutin iya. kiri kanan gitu, terus akhirnya tahu nggak apa yang aku lakuin, Haikal? Apa, Kak? Aku teriak, aku cari, aku bilang pakai bahasa Inggris tapi di bahasa Indonesia ya. "Halo, perhatian perhatian, siapa penumpang hari ini yang berwarga negara Jepang, tolong menghadap ke saya." Gitu kan. Oh, Terus iya, aku teriak dong. Terus akhirnya, "Saya perlu Anda," bilang gitu kan. Terus akhirnya datang tuh penumpang dari kelas bisnis, first class gitu kan. iya, Ganteng gitu kan, orang-orang Jepang kayak kayak orang-orang K-pop gitu loh kan. heeh, iya Orang iya, terus dia nanya gitu kan, "Ah, iya saya orang Jepang," dia bilang gitu. "Ada apa ya?" Dia bilang gitu. "Aduh thank you," aku bilang gitu. "Ini saya minta bantuan untuk menerjemahkan si ibu bapak ini." Aku bilang gitu. "Untuk menerjemahkan mereka," aku bilang gitu, karena mhm, aku nggak tahu mereka mau apa gitu kan, karena aku nggak bisa bahasa Jepang juga gitu kan. Oh akhirnya ya ternyata iya ini, si penumpang ini yang jadi translator aku gitu kan, untuk si penumpang Jepang si manula ini gitu kan. iya, Makanya intinya kita harus
harus punya kadang kita harus punya solusi ya, solusi yang lain, ngerti nggak sih? Betul. Another Itu plan. dia akhirnya, dan semua orang ngeliatin, thank you banget ya, aku bilang gitu, sudah bantu. Dan ternyata si kakek-kakek sama si ibu ini mau ganti pesawatnya lebih awal gitu, makanya mereka datang lebih awal gitu. Oh ini, oke. Akhirnya aku bilang aku berterima kasih. Itu salah satu pengalaman yang lucu buat aku. Tapi akhirnya aku sadar kalau bahasa asing itu penting juga gitu. Kalau misalnya memang kita bisa salah satu bahasa yang lain itu. Terus waktu itu kan zamannya kita belum punya handphone Android, Iya benar. iPhone lah ya gitu. Makanya aku dengan cara teriak gitu kan. Terus orang-orang pada ngeliatin, terus datanglah si penumpang first class dengan ganteng gitu kan, orang Jepang bagus ganteng gitu kan. Aku bilang aduh, aku butuh bantuan. Kamu bisa bahasa Inggris kan? Oh iya saya bisa, saya juga bisa bahasa Jepang. Dia bilang bisa minta tolong ini si bapak si ibu ini untuk ini terjemahin ke aku bilang gitu. Akhirnya ditolong lah dari situ. Terus juga ada pengalaman juga nolongin bule kesasar, bukan bule kesasar ya, Apa lebih itu? bukan. Jadi dulu baru pertama kali masuk ceritanya nih Haikal. Jadi Iya, pertama kali masuk di bandara gitu kan, masih disuruh-suruh sama senior kan, pasti itu pokoknya kalau iya kan, kalau masih staff baru disuruh-suruh, tahu nggak sih? iya. Tuh bawain itu tuh lihat telex begini-gini. Terus aku ngeliat ada apa sih? Ada bule nangis. Bule nangis, cewek masih seumuran aku juga. Terus akhirnya nggak berapa lama aku tanya segala macam, ternyata dia overstay di Indonesia. Kelebihan waktunya. Kelebihan tinggal di sini, dan dia ada miskomunikasi sama pihak imigrasi. Dia bilang sama imigrasi dia mau 2 minggu di Indonesia, 2 minggu 3 minggu di Indonesia, tapi imigrasi dengannya 3 hari. Jadi pas dia mau balik lagi dia overstay, tinggal harus bayar sekitar $500. Iya, harus bayar $500. Terus tahu nggak akhirnya apa? Si bule itu aku bawa nginep di rumah. Aku bawa nginep di rumah, seriusan. Jadi aku bawa nginep di rumah, waktu itu masih ada jemputan kantor pulang pergi gitu. Ya udah, jadi aku bawa nginep bule kelebihan overstay di sini gitu. Akhirnya nggak berapa lama dia bisa pergi lagi ke negaranya, terus kita jadi temenan. Jadi teman. Dan dia ternyata punya cerita Haikal, dia jurnalis di Amerika. Oh, dia jurnalis. Dan pada waktu itu kita masih keep kontak. Dia kirim langsung paket gitu dari Amerika, kirim kalau ternyata ceritanya kita ini dimuat di majalahnya dia. Oh, keren. Masih ada itu majalahnya sama aku gitu. Terus juga masih ada majalah sama aku. Terus juga pada waktu itu tempat kerja aku gitu kan, si maskapai ini mau majalahnya. Aku bilang fotokopi aja, aku nggak bisa ngasih satu yang buat ini loh. Kalau kita bilang mungkin suatu kebanggaan buat kita gitu loh, ngerti nggak sih? Masa sih mau diambil sama orang ya kan? Terus akhirnya Betul. iya, aku bilang aku simpan sampai sekarang. Dan ternyata sampai sekarang detik ini kita sampai temenan, sampai aku ada di Amerika lagi, kita masih temenan gitu, terus segala macam. Terus kita masih komunikasi. Dia sekarang malah punya perusahaan sendiri di sini. Tapi lucu ya lagi, dia kadang-kadang kalau nelfon dia malah pengen punya tato apa ya? Dia ada salah satu tatonya dia itu kalau nggak salah dia minta aku cari kata-kata mutiara di bahasa Indonesia. Akhirnya aku buatlah, dia yang bilang, "Adik nih, satu kata-kata mutiara Indonesia dari pahlawan wanitanya Indonesia," aku bilang gitu. "Oke, apa itu Seni?" dia bilang gitu. Terus aku buat aja yang ini yang lebih simpel. Kamu pernah dengar nggak? Raden Ajeng Kartini bilang, "Habis gelap terbitlah terang." Jadi itu itu ditatonya dia sekarang. Itu bule punya tato, habis gelap terbitlah terang. R.A. Kartini dibuatlah, "Sen, lo gue punya tato gue ini pakai bahasa Indonesia," dia bilang. Oke, that's cool. Nah itu dia pengalaman cerita tentang kehidupan aku, Haikal gitu. Tapi jujur nih ya, aku iya. nge-podcast kamu dibilang kan
di podcast kamu kan bilang dalam apa namanya? Iya, dalam Dalam sunyi. apa sih dalam sunyi? Apa podcast kamu namanya? Damai dalam sunyi. Oh, damai dalam sunyi. Tahu nggak sih aku Iya, nge-podcast di mana? Tahu nggak iya. aku nge-podcast di mana? Di Aku nge-podcast di kamar mandi loh. iya, iya. Ruangan yang tenang mungkin di situ doang ya, Kak. Itu dia, kalau kita punya anak kecil, ruangan yang paling senang untuk bisa nge-podcast tanpa diganggu ya itu di kamar mandi. Kayak tadi digangguin sama si kakak. Aku mau keluar, Mami. Oke, jangan lama-lama. Iya, itu pengalaman aku, Haikal. Menarik ya, Kak, dan banyak dan seru-seru juga ternyata. Iya. Lumayan. Ada kehidupan. Aku yakin juga setiap orang kayak kamu sendiri juga pasti punya kehidupan apa namanya cerita-cerita menarik yang bisa dijadiin ini aja jadi Cerita, apa iya. namanya? Kan itu kan memang tujuannya podcast kan ya. Mm-mm. Kita bersharing gitu kan, juga bersharing Iya. terus juga kan kayak kamu sama aku mau collab gitu kan. Betul. Selain sharing juga nambah relasi dan nambah teman juga gitu ya, Kak, kenalan juga. Iya, itu Itu seru. dia bisa tambah teman. Terus nanti kalau misalnya bisa yang tadi kamu bilang ada relasi, siapa tahu nanti aku bisa kenalin sama kamu. Kesini aja nih, ke Haikal aja, ya nggak sih? Iya. Tuh, tanya deh, podcastnya si ini Adams kayak gitu. Dengerin podcastnya si ini gitu kan. Kita gunanya relasi kan untuk saling ngebantu. Iya, benar. Mungkin Ya, Haikal? Haikal? Ya, halo, kamu masih di sana? masih halo. Oke, ya. Mau tanya nih, Kak. Haikal? 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 Halo? Ya, keputus-putus tahu. Halo, Kak. Iya, kenapa? Mau tanya nih, Kak, tentang inspirasinya Kakak bikin podcast dan Inspirasinya? iya. Inspirasinya yang tadi aku sempat sharing ke Oh iya. kamu. Aku minta izin dulu pertama sama suami. Inspirasinya banyak hal-hal di hidup aku yang mungkin aku pengen orang mungkin tahu lah ya. Terus dari Iya. tahu ini bisa dijadiin sama mereka untuk bahan mereka supaya satu bisa jadi inspirasi, motivasi, terus juga untuk bisa mereka lebih, gue nggak akan kayak gini. Gue pernah dengar ceritanya Amy Adams Diaries tentang ini, gue akan seperti ini gitu loh. Karena di podcast aku sendiri, mudah-mudahan ya, aku nggak akan mengejudge siapapun gitu. Iya. Kalaupun memang di podcast aku ada misalnya memang, itu nggak sih segini, enggak gitu. Aku pengen cuma kasih setiap cerita yang aku sharing itu bisa kasih orang untuk ternyata kayak gini. Ternyata si Amy Adams pernah mengalami ini juga gitu. Aku pernah juga ngalamin kayak misalkan aku sempat ditanya sama temen, lo mau ngebahas tentang LGBT nggak sih di podcast lo suatu saat nanti? Oh ya, kenapa enggak gitu kan? Kita lihat konsepnya mungkin kalau untuk konsep ke religi mungkin ya gitu kan. Iya. Semua religi pasti bertentangan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah ke hak asasi gitu kan, terus juga kebalik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Iya.
Itu yang aku pernah ditanya, "Mau bahas tentang LGBT nggak sih, Kak?" Gini gini. Oke, nanti aku suatu saat aku bahas juga. Dan ada beberapa podcastku juga, terima kasih juga dipakai untuk ada salah satu sekolah gitu untuk jadi bahan Mm-mm. konten pelajarannya mereka juga gitu. Makanya dari situ ada gurunya yang, "Ini Adams bisa bahas tentang ini nggak? Bisa bahas tentang ini nggak?" Gitu. Dan aku pengen untuk dijadiin untuk mereka, inspirasi mereka untuk aku mungkin pernah nggak baik seperti ini. Oh, oke, konsepnya aku bisa kasih motivasi dan bisa jadi apa ya? Insight buat Inspirasi mereka. untuk mereka lebih Iya, baik gitu loh, Haikal. Oh, Kak. aku pernah gitu juga dulu sempat mau, ya waktu zamannya kita masih muda gitu kan, Mm-mm. pengen, aduh gue mati aja deh gini segala macam. Terus akhirnya kan di salah satu di podcast aku ngasih tahu, nggak Iya, bisa mati bukan untuk ngakhirin masalah gitu. Ya lu mati gitu kan. Tapi kan Mm. kalau misalnya yang bikin nanti lu sedih atas kematian lu itu siapa? Teman-teman lu, saudara lu, orang tua lu, khususnya Iya, segala macam. betul. Terus kalau misal kita mau berbuat jahat seperti apa untungnya kayak gitu. Makanya setiap podcastku kadang-kadang aku suka sharing dulu untuk cari bahannya dulu nih Haikal, kayak Iya, satu podcast gitu aku cerita dulu, aku mau ngomongin masalah ini loh, gini-gini, oke nanti konsepnya apa, gini-gini. Itu biasanya aku bahas sama suami gitu. Nanti suami kasih tahu gitu apa aja konsepnya. Dan aku juga belum bahas tentang beberapa film yang bisa kasih kita motivasi segala macam. Aku udah bikin listnya segala macam. Itu aku cuma pengen orang yang ngedengerin bisa merubah hidup mereka lebih baik dan lebih termotivasi untuk jadi yang terbaik gitu atau menjadi lebih baik. Itu dia. iya. Wow. Itu. Jadi kadang bukannya untuk ada mungkin ya untuk beberapa orang mungkin podcastnya mereka untuk menghibur orang dengan cara atau ketawa, ketiwi segala macam. Ya bagus Betul. gitu. Mm-mm. Tapi aku lebih pengen lebih memotivasi seseorang untuk oh ini loh seperti ini gitu. Aku nggak mau ngejudge religinya seperti apa segala macam karena buat aku pribadi kayak aku pernah nih ketemu sama salah satu ini ya kalau nggak salah anaknya anaknya aku pernah kerja bareng sama Kak Iya, Seto. Aku pernah kerja bareng sama Kak Seto. Waktu itu ada anaknya si Menur kalau nggak salah. Itu Menur kita suka ikut sama papahnya Kak Seto. iya, Dan aku tuh sampai sekarang terinspirasi gini. Menur kalau nggak salah dia agamanya dengan si bapaknya itu beda. Terus dia bilang ke aku, iya kakak, soalnya papa itu selalu bilang, dia bilang gitu, kalau agama itu bukan turunan, tapi agama iya, itu betul. kepercayaan sama hubungan kita sama Tuhan dan agama itu hak asasi manusia, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh that's really great gitu kan, aku bilang gitu. Tapi kan beda lagi sama orangnya masing-masing yang lain gitu kan. Iya, Gitu. tiap Kalau orang keluarga beda-beda. aku seperti ini gitu. Mm-mm. Yang apa gitu. Pasti aku yakin aku pribadi aku juga nggak sempurna gitu kan. Aku nggak sempurna juga. Ada banyak hal yang aku yang mudah-mudahan bisa jadi contoh mereka untuk lebih baik lagi dan untuk kasih contoh juga buat aku jadi lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya ada yang kritik podcast lo tuh kayak gini, ya silakan gitu. Tapi kadang aku nggak mau ngejudge orang gitu loh, nggak Iya. ngejudge orang gitu. Itu dia. Oke. Nah, podcastku untuk lebih kasih kehidupan, kasih mereka ini loh dulu Sunny Adams dulu tuh seperti ini dia sekarang seperti ini mudah-mudahan dia seperti ini. Makanya kan di podcastku ada tentang ini cerita gue tentang dulu seperti ini, terus juga ada tentang bucket list aku gitu kan, terus tentang ini tentang itu segala macam. Iya. Ya itu dia gitu. Wow. Nggak kerasa ya, Kak. Udah setengah jam lebih nih kita I know right, udah lewat cerita. tahu. Iya. Dan mungkin, nah mungkin kakak bisa, Kak Aseni Adams bisa share apa untuk gimana sih kalau mau dengerin podcastnya kakak itu di mana? Oh, untuk dengerin podcast aku ada 2 sekarang podcast account-nya.
Iya. Yang satu untuk storytelling itu ada di Sany Adams Diaries, Sany Adams Diaries, dan juga yang satu Sany Adams Radio. Nah, untuk yang Sany Adams Diaries sama seperti Haikal juga, konsepnya kita bercerita, bersharing tentang kehidupan, tentang apapun itu gitu kan. Atau kalian punya tips-tips segala macam, itu ada di Sany Adams Diaries. Dan untuk Iya. yang Sany Adams Radio, itu mungkin akan di-combine dengan musik apapun itu gitu. Jadi kalau untuk yang mau Jadi kayak dengerin, dengerin radio. gitu kan, kayak misalnya, saya ini aku lagi ini gue habis putusin mantan gue ada lagunya ini ya. Nah, Nanti mudah-mudahan aku bisa putusin mau dangdut, mau pop, mau lagu Amerika, mau rock segala macam gitu. Itu yang Sany Adams Radio. Tapi yang untuk Sany Adams Diaries, kalau kalian punya cerita atau apapun mau di-sharing, mau cerita serem, cerita lucu, cerita tanpa ini ya, aku nggak mau yang cerita ngejelekin orang segala macam gitu. iya. Aku nggak mau gitu. nggak mau gitu. Ya sharing atau segala macam itu ada di Sany Adams Diaries. Oke. Gitu. Nah, thank you Haikal for having me Iya. loh. Thank you Kak udah mau diajak collab di podcast ini. Iya, thank you Nanti banget selanjutnya ya. mungkin aku yang bakal di podcastnya Kak Seni Adams. Oh iya, pasti. Iya. Aku nanti nanya banyak hal tentang kamu loh. Iya. Jadi ini episode-nya nanti akan dirilis. Oke, thank you. Iya. Oke, jadi itu aja guys untuk episode kali ini. Sama Kak Seni Adams. Semoga episode kali ini bisa kasih kalian inspirasi, motivasi, ataupun insight buat kalian yang mendengar. Thank Mungkin you. terima kasih Kak Seni Adams dan para pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast Damai Dalam Sunyi. Agar kalian tidak ketinggalan info mengenai update dan episode terbaru dari podcast Damai Dalam Sunyi, jangan lupa follow podcast Damai Dalam Sunyi di Spotify. Kalian juga bisa membagikan podcast ini agar didengar oleh teman-teman kalian serta kerabat kalian. Sekian dan terima kasih.